Oke guys, kita masuk ke pertandingannya ya guys. Hari ini pertandingannya antara tim dari SBD melawan XYG ya, kalau nggak salah namanya. Ini anak-anak udah pada standby sih untuk melakukan pemilihan room. Bentar, saya masih jadi. Oke, langsung kita aja masuk ke room ya guys. Oke mas, bentar ya mas, saya lagi operator live nih mas. Kita coba masuk ke room dulu ya guys. Sabar ya teman-teman yang lagi di room, operatornya masih ribet. Nah, kita matiin dulu threadnya. Terus mapnya kita pakai hari ini mapnya di Blue City. Dari teman-teman SBD lawan XWJ. Ini lagi di Blue City nih. Kalau kita lihat nih, susunan layoutnya masih sama ya, tim SBD. Ini ada Almistic, ini dapat izin dari CM khusus karena habis ini ada pertandingan PBOC. Jadi kita izinkan, nggak apa-apa. Tapi dia punya akun di AKG juga. Killcamnya belum nyala, killcam on. Oke. Auto switch Abi. Oke, thank Abi, you. Udah. Ini masuk udah. ke komentator nih ya. Siapa ini anak orang masuk ke komentator padahal kita udah komen-komen ini ya, Mas ya. Ini di atas sendiri ada Melchan pakai dual T77, ada Alvin ini pakai SC, Jaka pakai T77, Reason T77 dan juga ada Kevin menggunakan SC. Kita tutup slotnya ya guys. Terus di sebelah kanan ada Lord Gendang, ini dipakai Ucup, pakai OA. Terus ada SC yang dipakai Dono, Furion juga pakai SC. Kabel kosong pakai T77 dan juga ada Cutie Boy pakai T77. Ini bakal menarik nih karena di Blue City ini bisa main jauh atau jarak pendek, bisa ke A cepet atau bisa ke B kita main jarak jauh gitu. Ini masih atur-atur slot, jadi teman-teman sabar dulu ya guys. Pemilihan slot di Blue City ini sangat penting karena harus tahu bisa cepat dan lambatnya. Oke, semuanya udah pada ready nih. Kalau mereka udah pada ready, tinggal load gendang. Oke, kita mulai saja pertandingan yang pertama pada malam hari ini menjadi awal untuk turnamen internal AKG yang hari kedua antara tim SBD melawan XYJ. Kita lihat ya guys. Kayaknya ini internetnya agak lemot ya dari aku ya guys. Jadi sorry banget karena ya admin abis pindahan jadi agak susah ngatur-ngatur sinyal. Tapi jangan khawatir, ini akan ditayangkan ketika nanti ada offline-nya ya guys. Melchan kita lihat dia mencoba cari-cari spam, lihat-lihat spam apakah ada spam. Omvin udah memasuki ke JKA, namun gak ada orang. Lord Gendang mampu mengekill seorang Jaka dan Reason menggunakan tactile-nya dari atas masih menunggu yang dari ular keluar. Sementara Almistic ini udah memasuki ke arah dekat base side nih guys, di tol ujung. Namun ternyata tol kosong ya guys. Kita coba lihat. Melchan harus mati di tangan Cute Boy. Ternyata ada Cute Boy di situ. Dan Omvin terkena spam. Namun masih bisa dihindari oleh Omvin dengan gerakan yang cukup pindah dan satu tuker satu dengan cepat. Kita lihat 2 lawan 2. Kita lihat Regen menggunakan AWP dan juga Almistic udah masuki base side nih. Kevin udah mulai plant. Sementara ada backup dari Regen dan satu terculik. Tinggal Regen sendirian. Apakah Regen mampu mendapatkan 2 kill untuk anak-anak XPG? Dan spam begitu saja. Kita lihat apakah dia berhasil. Namun tidak dapat membunuh satu orang pun untuk dari Regen. Sementara bom udah defuse.
Kita lihat Ryzen udah bergerak maju ke depan. Apakah berhasil? Namun bom sudah di... Oh, masih bisa diselamatkan oleh Ryzen. One on one kita lihat. Dan Ryzen mampu mendapatkan clutch untuk membunuh dua-duanya. Oke, skor sementara 1-0 untuk tim SBD. Oke, kita lihat Melchan. Melchan mencoba untuk bermain cepat ke arah JP. Dan Omfin sudah berada di dalam JK. Dan terjadi kill 1-1. Cute Boy harus mati di tangan Almistic. Oh, maaf koneksi saya agak lambat kayaknya Bung, nampaknya Bung. Almistic coba memasuki ke arah A. Dan spam begitu aja dan mereka cari aman, cari tahan dulu, jangan terlalu menabrak. Sementara Melchan udah mencoba menggunakan dual T77-nya memasuki ke arah A side dan dapat 1 kill. Lord Gendang 3 lawan 2 kita lihat. Dan ada spam. Oh, namun sayang sekali masih belum bisa membunuh satu orang dari tim SPD. Kita lihat. Dan 1 kill yang didapatkan oleh Omfin, tinggal 3 lawan 1. Ini cukup berat bagi kabel gosong ya kan. Sementara bom sudah dipasang di B side, kita lihat. Dan dapat 1 kill. Dan oh, ternyata masih bisa diamankan oleh Melchan menggunakan T77-nya dan menjadi poin untuk SBD. SBD 2 dan XWJ 0. Maaf ya guys, kayaknya ngelag banget nih aku. Jadi yang buat nonton live streaming sabar-sabar ya kalau nonton, nanti kalau yang offline-nya bisa lebih jelas daripada yang online ya guys. I'm so sorry guys. Oke, kita lanjut ke pertandingan. Jaka sudah harus mati di tangan kabel gosong dan kabel gosong harus mati juga. 4 lawan 4 kita lihat. Melchan sudah berada di JPA. Sementara Omfin sudah mau memasuki dan dapat spam begitu aja. Cute Boy membunuh seorang Melchan. Kita lihat ini para tim red udah memasuki daerah A, ada 4 orang dan belum ada backupan. Nah itu udah mulai masuk SBJ, dapat backupan, harus tulis satu persatu dan tinggal 2 orang dan 1 orang lagi Bung. Kita lihat Regen dapat dan ketahuan harusnya ada di JP dan mass kill yang terjadi, namun masih bisa diamankan oleh Omfin poinnya Bung. Jadi poin ketiga untuk tim SBD ya guys. Kill pertama didapatkan oleh Jaka. Kita lihat Jaka bermain cepat di ular dan harus mati di tangan Lord Gendang. Kita lihat Ryzen, sementara Ryzen dan Melchan udah mulai dan tarik menuju ke arah JK. Kevin masih dia spam tembakan ke arah B side. Sementara Melchan masih menunggu di arah JKB. Kita lihat Melchan masih memantau dari depan dan juga belakang, takut adanya blokong. Sementara Ryzen juga menunggu nih. Tiga-tiganya berada di JK ke arah B. Namun satu terculik Kevin dan satu lagi dapat kill. Tinggal Ryzen sendirian. Apakah Ryzen mampu 1 lawan 3 atau malah menjadi poin untuk tim XWJ? Dan 1 kill terakhir yang didapatkan oleh Cute Boy dari belakang yang menjadi poin pertama untuk tim XWJ. Skor masih 3-1 yang dimenangkan oleh SBD. Maaf guys, nge-lag. Kita lihat Melchan masih dengan skema yang sama, dia menuju ke JP bersama dengan Kevin. Sementara itu Jaka dan juga siapa nih, Omfin, mereka udah di JK dan 4 orang berada di arah B side. Sementara ada Ryzen yang berada di tol sendirian. 2 kill, 3 kill, harus mati di tangan Lord Gendang dan juga Cute Boy. Sementara Ryzen udah mulai mendapatkan spot untuk bisa membokong dari belakang. Tinggal Ryzen sendirian kali ini Bung.
1 lawan 4 ini sangat berat bagi tim SBD ya guys. Atau ini malah menjadi clutch untuk tim SBD. Ini tergantung si Rizen nih. Dengan darah 21 itu sangat berat dan hampir nggak mungkin sih. Karena masih ada 4 orang lagi. Kita lihat Rizen mencoba spam di arah B side. Dan menunggu aja dengan sabar karena mengingat masih ada 4 musuh. Harus culik satu persatu. Oh maaf Bung, agak udah ketahuan posisi Rizen. Dan di spam aja menggunakan SC. Rizen memutuskan untuk pergi dan terlihat seorang musuh dan menjadi poin kedua untuk tim XWJ yang dihabisi oleh seorang kabel gosong. Ini dapat info nih, Zen main tol cepat. Maaf ya guys yang live, jadi ketahuan nih dari tim XWJ tahu kalau Rizen main tol cepat. Tapi kalau emang Rizen jago dia pasti bisa. Kita lihat Melchan dengan skema yang sama, dia menuju ke arah JP dan juga JK. Tapi dia memilih ke arah Auspam dulu terlebih dahulu. Kita lihat Omvin dengan skema yang sama juga, dia di JK memantau. Dan tol udah mulai masuk nih guys. Tol dimasuki 3 orang, kita lihat Omvin dapatkan 1 kill. Rizen sudah mulai memasuki daerah mid dan dapatkan seorang. Oh, namun tinggal 2 orang lagi, Lord Gendang dan juga Beauty Boy. Kita lihat Rizen mampu dan mendapatkan 2 kill Rizen setelah meledakkan tong merah dan menjadi poin untuk tim SBD. 4-2 skor untuk SBD. Melchan dengan skema yang sama dan Omvin juga berada di posisi yang sama. Kali ini tim dari XWJ sudah menahan daerah tol ya guys, jadi nggak dibokong kayak tadi. Komunikasi dengan cepat dan juga backup dengan cepat, tim XWJ langsung menutup daerah tol dan harus membunuh seorang KL Mystic. Rizen sudah memasuki daerah B dan harus mati di tangan Kid Boy, dan Kid Boy harus dan meninggal di kepala Melchan. Kita lihat 3 lawan 3, ini posisi berimbang 3 lawan 3. Sementara Melchan coba memantau dari jauh melihat seorang musuh, dan Omvin dapat 1 kill dan Melchan juga dapat 1 kill. Tinggal kabel gosong sendirian 1 lawan 2. Ini cukup berat dan ditutup saja oleh Omvin. Dan menjadi poin pertama untuk tim SBD 5-2. Buat yang nonton live streaming, sorry banget nih guys, internetnya sekarang lagi delay banget nih. Tapi kalian gak usah khawatir karena nanti bakalan ada offline-nya juga. Jadi kita akan upload juga yang offline. Sedangkan kalau online ini kita mohon maaf untuk sekarang masih belum bisa stabil. Jadi saksikan terus aja, nggak apa-apa, kalian bisa komen-komentar. Oh, ada yang minta slot 1 nih guys. Oke, sekarang kita setting dulu ya guys, bentar. Kita ganti namanya dulu guys, posisinya sudah berubah. Skor 5-2. Sorry. Bentar ya guys. Waduh, ada Baba udah ready nih. Sorry guys, nggak fokus guys. Masih bingung mengatur slot, sorry ya. Kali ini match kedua
antara tim XWJ melawan SBD. Kita lihat saja ya guys. Apakah tim XWJ mampu mendapatkan poin atau malah menjadi poin kemenangan untuk tim SBD. Kita lihat Cute Boy mengarah ke arah JP dan Reason mendapatkan kill pertama dan membunuh seorang kabel gosong nih guys. Kita lihat Lord Gedang masih di arah JK, sorry maksud saya JK. Dan tiga-tiganya mengarah ke arah B side, A side, sorry. Dan Om Vin mampu membunuh seorang Dono. Cute Boy masih sabar menunggu seorang musuh yang keluar dari B side. Sementara Lord Gendang coba melihat dari belakang apakah ada yang membokong atau tidak, dan juga ke arah JK. Kita lihat 2 lawan 5 ini cukup berat bagi tim XWJ ya guys, atau malah ini akan menjadi poin untuk tim XWJ. Kita nggak ada yang tahu ya guys. Lord Gendang masih dengerin step, sementara Cute Boy masih dengan posisi yang sama. Dia benar-benar sabar menunggu, menculik satu persatu musuh. Dan Cute Boy harus mati di tangan Almistic, dan Lord Gendang harusnya udah tahu step, dan Almistic dapat poin membunuh seorang Lord Gendang. Poin pertama yang didapatkan oleh SBD. Cute Boy dengan skema yang sama. Sekarang dia spam dulu ke arah JK. Sementara Lord Gendang dengan posisi yang sama juga di JK. Kita lihat Dono masih memantau dari jauh menggunakan SC. Namun malah terbunuh Dono oleh seorang Regen. Furion terpojok ke kanan dan harus mati. Kita lihat kabel kosong dapat 1 kill saat membunuh seorang Melchan. Tinggal Lord Gendang dan kabel kosong. Lord Gendang mendapatkan 1 kill. Kita lihat sekali lagi. Sementara kabel kosong udah memasuki ke arah Sule. Kita lihat mencoba mendengarkan step. Tinggal 2 lawan 2. Ini cukup berat bagi tim XWJ karena mereka mengingat poin mereka harus mendapatkan banyak poin, karena mereka yang di side blue mereka kalah 5-2. Kabel kosong tinggal dia menjadi poin untuk tim SBD. SBD 7 dan XWJ 2. Ini udah jadi poin aman sih buat tim SBD. Jadi meskipun mereka kalah 5-2 masih menjadi poin aman untuk SBD. Untuk SBD maksud saya. Cute Boy dapatkan 1 kill. Masih ada 1 orang lagi. Ada spam yang terjadi dan Cute Boy mencoba memasuki raja. Kita lihat apakah dia berhasil mendapatkan kill. 4 melawan 3. Ini tim SBD udah mulai main frontal karena mendapatkan poin aman. Kita lihat 3 lawan 1. Apakah Reason mampu mendapatkan clutch atau malah menjadi poin untuk tim XWJ. Dan posisi udah ketahuan, ada Reason di daerah B, di daerah A maksud saya. Cute Boy masih mencoba memantau. Harusnya dapat info kalau Reason berada di daerah sini. Sementara Lord Gendang menuju ke arah B side, mendengarkan step, menggunakan step jongkok masuk ke arah ular. Dan mulai memasang ke arah A dan bertemu dengan Reason dan menjadi poin untuk tim XWJ. Ini tim XWJ udah harus berhati-hati ya guys, karena kalau kalah sekali lagi maka pemenang akan dipegang oleh SBD. Oke, kita lanjut dan dapat kill seorang Almistic. Ini menjadi kekurangan 3 lawan 5. Kita lihat guys. Sekarang 2 lawan tinggal 1 lawan 4 guys, kalau nggak salah ini. 1 lawan 4, tinggal Lord Gendang sendirian. Namun masih bisa dapat 1 kill, membunuh seorang Reason. Sementara ada step terdengar dari belakang.
Dan dari belakang juga masih ada step dan menjadi poin kemenangan untuk tim SBD. Dan match kali ini dimenangkan oleh SBD. Poin jadi tim SBD. Oke, kita kembali lagi ke komentator ya guys. Nah, gimana tadi pertandingannya? Cukup menegangkan ya kan antara tim XWJ melawan SBD. Tapi menurut aku sih kayak tim XWJ masih kurang sih untuk membuka jalan. Dari tadi plan cuma sekali doang yang terjadi, dan itu pun di menit-menit akhir. Harusnya mereka bisa mendapatkan poin lebih ketika menjadi red. Cuman karena mungkin pertahanan dari SBD cukup solid, jadi ya penyerangan dari XWJ bisa dikalahkan begitu aja. Next pertandingan bakalan ada KFC melawan BLV. Bener kan? Ini kalau ya KFC melawan BLV. Kita tunggu dulu, kita panggil dulu beberapa pemainnya. Jangan kemana-mana, tetap pantengin juga live AKG di turnamen internal anniversary AK Ghost Army. Halo, selamat datang semuanya. Kali ini suasananya berbeda. Kita nggak live untuk turnamen internal anniversary AK Ghost Army. Kita record offline aja guys. Jadi ini adalah salah satu match terakhir, yaitu tim IZ melawan tim SBD, di mana kedua tim ini poinnya juga sama nih, menang 3 kali dan menang 3 kali, belum terkalahkan tiga-tiganya. Terus ini adalah salah satu match bisa dibilang final lah ya, antara penentu juara 1 dan juara 2 dari turnamen internal anniversary AK Ghost Army. Ini kalau kita baca line up-nya juga ada player-player lama yang udah ready. Contohnya seperti ada Surya, itu dia MVP Clan ya dengan nick Kinder Joy. Terus ada juga Do, dia pakai nick Akagendo. Terus ada juga si Taufik ini panggilannya Uus biasanya. Dia pakai yang apa nicknya, enggak susah nih nicknya, kalen Celestical, sorry. Emang lidah-lidah orang Jawa emang susah kalau nyebut-nyebut bahasa Inggris gini. Ada Celestical, ada Ableh, dia pakai AKG Besti, dan juga ada Fajar, dia pakai Rakyat Popowi, dan terakhir ada Farhan pakai Timun. Tapi dari match kali ini nampaknya salah satu dari mereka harus digantikan, tapi belum ada confirm siapa yang akan diganti oleh tim EZ Win. Sedangkan di tim SBD ada Kevin, dia pakai Mystic. Terus ada Jaka Gans. Terus ada Alvin, dia pakai akun Omvin. Terus ada Reason pakai akun Rizdrack, dan juga ada Melchan, dia pakai akun Melchan. Dan ada juga Dipsey, ini dipakai oleh Vihi. Nah, kalau dari kedua tim nih, kira-kira siapa yang bakal menang? Tapi kalau aku pribadi sih lebih prefer ke anak IZ Win ya. Karena ini pada player lama semua sih, ada Kinder Joy, Do, dan juga Fajar ya, Rakyat Popowi. Ini ketiganya itu player lama yang ya udah lama vakum juga lah ya. Udah hampir 4 bulan 5 bulan mereka nggak pernah main, tiba-tiba mereka bikin tim dan nggak terkalahkan sama sekali. Emang orang jarang main malah jago ya kadang ya. Aku yang sering main malah suka-suka kalah gini, suka-suka minus gini. Ya udahlah, yang buat kalian yang penasaran, kita langsung aja menuju ke roomnya ya guys ya. Oke guys, kali ini kita sedang di room ya guys. Ini ada pemilihan slot antara tim IZ melawan tim SBD.
Mereka masih pada persiapan, sedangkan tim SPD sudah pada ready, masih menunggu tim EZ. Ada beberapa yang masih izin ke toilet. Maklum ya guys, pada grogi ini. Ini kita bacain dulu line up-nya. Dari kiri ada Om Vin, ini Alvin, terus di bawahnya ada Mystic, ini ada Kevin, dia pakai akun yang B5-nya. Terus ada Dipsy, ini ada Vihi, sebenarnya akunnya Epai cuma udah diizinin sama CM untuk pakai joki. Oke. Terus di bawah ada Jaka, ini Jack Guns paling ganteng sudah siap. Terus ada Ridrex, ada Rizen, nih bocil yang bacot nih. Terus di tim IZ ada Kinder Joy, sang MVP clan. Dari beberapa bulan namanya nggak pernah hilang dari MVP clan. Terus ada Do, si AWP Master. Kali ini dia pakai AWP ini. Kalian yang belum tahu skillnya Do, kalian bisa lihat nanti skillnya Do AWP. Terus ada Celestial, dia pakai dual T77-nya. And ada Rakyat Popowi, pakai dual OA juga. Dan juga terakhir ada Able Besti pakai SC. Oh, diminta jadi blue. Oke, kita jadi red dulu deh. Mending lu CTB record. Oke. Senjata pakai K2. Anak-anak pada takut senjatanya dipakai. Kita jadi red saja ya guys. Memantau tim SBD ini ada request dari teman-teman anak IZ. Merekanya minta record ke anak-anak SBD. Oke, kita turutin, kita hargain. Abi ganti K2, udah. Mas Agung suruh ganti K2. Mas Agung nggak ikut. Mas Agung AFK, kayaknya dia ngeliatin shop. Oke, kita mulai. AFK bentar. Mas Agung, Oi, nanti kalau mau masuk pakai K2 ya. oke. Oke. Final turne. Tiga, 2, 1, dan inilah final dari turnamen internal AKG 2022 antara tim SBD melawan tim IZ, dimana map yang kita gunakan sekarang Sevos dan tim SBD menjadi red dan tim IZ menjadi blue. Kita lihat siapa yang lebih jago, SBD atau IZ. Kalian bisa tulis komentar di bawah siapa jagoan kalian. Kita lihat aja nih, Om Vin sedang memantau dari jauh menggunakan SG, dan ada seorang dan dapat kill cepat sekali nih. Kinder Joy dapat 3 kill langsung, dan tinggal Rizen sendirian 1 lawan 5. Ini sangat berat dan menjadi clutch pertama ditutup oleh AKG Besti, menjadi poin pertama untuk tim IZ. Ini anak-anak IZ pada serius semua, pada mengerikan ini kalau mereka main. Menggunakan T77 sangat efektif sekali. Kita lihat Kinder Joy mati di tangan bom dan diganti juga. Kita lihat Mystic mencoba menahan menggunakan T77 juga, mencari tempat. Sementara Dipsy mencoba melihat dari belakang. 3 lawan 4. Kali ini tim SBD sudah mulai tidak bisa bergerak ya. 2 lawan 3 dan Rizen mampu mendapatkan 1 kill. 2 lawan 2 kita lihat antara Do dan juga Celestial. Sementara di tim SBD ada Rizen dan juga Jaka. Jaka mencoba mencari tempat ke arah JPA. Sementara Rizen masih menunggu di antara mid dan di cover oleh Jaka. Mencoba perlahan mencari-cari musuh dan mendengarkan step. Sementara di blue masih ada EZ Besti dan juga Do yang menggunakan AWP. Ini sangat
mengerikan nih kalau ada AWP nyandu nih sebenarnya. Ada tembakan dari Izet Besti. Mencoba masuki A. Kita lihat, oh masih mencoba berganti ke arah B. Jaka menuju ke arah mid ke JK B. Belum ada suara apapun yang terdengar dari tim SBD. Masih belum tahu di mana musuh berada. Dan bertemu dengan AZ Besti berada di pasir. Dan dapat info dan Jaka udah pasang menuju ke A. Bomb has been planted. Jaka sendirian 1 lawan 2 melawan Do dan juga AZ Besti. Ada terdengar step dari belakang. Dan kita lihat 1 lawan 2. Apakah Jaka mampu bisa menghabisi 2 sekaligus? 1 terculik dan Jaka berhasil membunuh kedua-duanya. Menjadi poin pertama untuk tim SBD. Kita lihat Ompin masih mencoba melihat dari jarak yang cukup dekat. Sementara Mystic masih belum berani untuk maju ke arah B. Dipsy juga dan dapat RB seorang Jaka. Kita lihat Jaka menggunakan dual T77-nya. Dan Izet Besti mendapatkan 1 kill. Dan 1 kill juga dibalas oleh Jaka. Namun Jaka harus mati dan dibalas oleh DC juga. Kita lihat 1 lawan 2. Posisi sudah diketahui, harusnya sudah ada di DC mencoba menyepap. Namun kita lihat darahnya sudah berkurang dan ditutup begitu saja oleh Do menggunakan tindak. Skor 2-1 untuk tim IZ. Ini cukup menarik ya, cukup balas serangan. Habis menang IZ dibalik sama SBD dan habis itu dibalas lagi sama IZ. Cukup seru nih pertandingan kali ini nih. Mystic mencoba spam aja. Kita lihat ada cover dari Dipsy menggunakan AUG, coba lihat-lihat dari jauh spam aja dan dapat 1 kill membunuh Celestial. Kita lihat sementara Jaka udah mulai maju menggunakan duel 77 namun mati di tangan Kinder Joy. Kita lihat Rizin sudah dipasir ternyata tanpa diketahuin. Namun harus mati di tangan Izet Besti. Kita lihat Amisha bertemu dengan Izet Besti dan dapat 1 kill lagi, 2 lawan 2. Sementara Dipsy dan juga Classical terpaut cukup jauh, jadi backupnya agak sulit. Dipsy mencoba ke arah JPA dengan step dan mendengarkan suara. Sementara Almistic masih menunggu di pasir karena terdengar step tadi di arah B. Dapat 1 kill Dipsy. 2 lawan 1. Rakyat Popowi tinggal sendirian. Dapat info kalau harusnya di A udah dimasukin. Kita lihat Dipsy menggunakan AUG. Sudah ketahuan posisi Popowi. Spam begitu aja oleh Dipsy. Spam begitu aja. Namun Rakyat Popowi masih bingung mengambil langkah dan ditutup oleh Almystical menggunakan T77 dari poin untuk tim SBD 2 dan IZ 2. Skor cukup terbalaskan ya guys. Habis IZ SBD. Pertarungan yang cukup sengit. Dengan skema yang sama, Ompin mencoba melihat dari DP. Almystical mencoba spam aja. Sementara Dipsy masih mencari-cari spot antara JP atau mid. Jaka menggunakan dual T77 mencoba mengcover seorang Mystic.
Kita lihat ya kak. Tidak ada siapapun ternyata. Besti mendapatkan pin dan Do mendapatkan dipsi. 3 lawan 5 ini cukup terburu-buru sebenarnya anak SBD, sehingga kill terjadi begitu cepat. Ryzen sekarang terlihat darahnya sudah 23. Ini cukup, dan dibunuh oleh Kinderjoy. Sementara terjadi kill begitu cepat dari tim EZ Win, jadi poin untuk tim EZ Win 3 dan SBD 2. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ini benar-benar sengit loh kalau ini udah mulai mereka mencoba menabrak daerah B nih, dari tim SBD, dan terjadi kill begitu cepat. Clandestine dapat 2 kill dan harus mati di tangan Ryzen. Tinggal 2 dari tim SBD. Ryzen masih mendapatkan 1 kill lagi, namun dia kini sekarang Kinderjoy mendapat 1 kill, 1 lawan 3, dan darah tinggal 10. Dapat 1 kill lagi Ryzen, cukup mengesankan. Dan Besti menutup dan menjadi poin untuk tim EZ. Skor 4-2 untuk tim Alright, EZ. let's move out. EZ ini benar-benar mengerikan ya, meskipun dia pengguna SC ataupun Fire in the hole! juga cukup jago mereka meskipun jarak jauh atau dekat. Oke, dengan skema yang sama masih menunggu di arah JP, sementara Almisi mencoba spam aja menuju ke arah DKA. Ryzen dapatkan 1 kill dan harus dibalas oleh Kinderjoy. Ryzen mencoba masuk ke arah JKB dan Kinderjoy mendapatkan 1 kill. Sementara Dixie udah bisa memilih untuk pergi ke arah pasir. Tinggal Dixie sendiri 1 lawan 4. Apakah Dixie mampu mendapatkan poin atau malah jadi kemenangan di match pertama ini oleh tim EZ? 1 lawan 4 ini kondisinya sangat cukup berat ya guys kalau menurut aku ya. Dapat spam dan ditutup begitu saja oleh Celestial, menjadi poin pertama untuk Blue team match win. EZ Win melawan SBD. Oke, kali ini kita change side ya guys ya. Kita change side. Ini cukup berat sih untuk tim SBD, karena dengan poin 5-2 itu cukup berat. Aduh, aku ulangin lagi. Dengan poin 5-2 EZ menguasai pertandingan kali ini, dan ini cukup berat sih bagi untuk tim SBD karena mendapatkan serangan dari tim EZ, mengingat tim EZ sendiri itu jago untuk nabrak. Jadi ketika mereka direct mungkin mereka jauh lebih jago, atau membuka jalan mereka lebih jago daripada ketika mereka menjadi blue. Oke, kita mulai tutup slotnya. Pemain sudah pada ready. Kita lihat skor 5-2. Ntar aku update dulu. Kebalik. Oke, kita balik ke pertandingannya. Kita lanjut pertandingan match kedua antara tim EZ melawan SBD. Kali ini posisi tim EZ menjadi Free Rebel dan juga tim SBD menjadi CT side. Okay, let's go. Cover me. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Cover me. Kita lihat EZ Besti mencoba
masuk ke arah mid. Midnya mid cepat nih kayaknya nih Fall anak-anak back. anak-anak Izet, dan dapat 1 kill. Oh, namun